Halo anak-anak bintang laut. Selamat datang kepada Bapak Ibu Guru hebat yang menyediakan waktu untuk menonton channel kami. Dalam video ini, kami akan memaparkan media bimbingan karir yang inovatif, yaitu Career Tree atau Pohon Karir. Media ini dirancang untuk mempermudah Bapak Ibu dalam memandu peserta didik merencanakan studi lanjut sesuai dengan minat dan bakatnya. Selamat menyaksikan, semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi pelengkap dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Memilih karir adalah salah satu keputusan penting dalam hidup. Namun, banyak peserta didik menghadapi tantangan dalam proses ini. Beberapa penyebabnya antara lain: 1. Peserta didik belum mengetahui potensi dirinya. 2. Kurangnya informasi atau pemahaman yang salah tentang jurusan atau profesi yang ada. 3. Tekanan pengaruh dari lingkungan keluarga atau teman, sekolah dipilihkan orang tua, atau memilih jurusan karena ikut-ikut teman. 4. Peserta didik merasa dirinya tidak cukup pintar atau tidak mampu bersaing. Dan yang kelima, masalah ekonomi. Dari semua penyebab yang telah disebutkan, faktor utama yang mempengaruhi adalah kurangnya pemahaman tentang langkah-langkah praktis dalam merencanakan masa depan, sehingga peserta didik menjadi bingung tak tentu arah. Yesterday's failure is just an opportunity to start again. Face today's challenges wholeheartedly. Good morning, God bless all our efforts. Ya, silakan masuk. Halo Caca. Halo Intan. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa Bu. Silakan duduk. Capek kenapa lo capek? Habis pelajaran. Disinilah peran vital guru BK menjadi sangat penting. Guru BK hadir bukan hanya untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga untuk mendampingi, memfasilitasi, dan membuka jalan bagi peserta didik menuju masa depan yang terarah. Untuk mengatasi tantangan tersebut, layanan bimbingan dan konseling menawarkan sebuah media interaktif yang disebut Career Tree atau Pohon Karir. Media ini dirancang untuk memvisualkan seluruh proses perencanaan karir secara sistematis. Konsep pohon karir terdiri dari 4 elemen, yaitu akar pohon mewakili potensi diri. Di sini peserta didik diajak untuk mengidentifikasi minat, bakat, dan nilai-nilai personal mereka. Ini adalah fondasi dari seluruh perencanaan karir. Batang pohon menggambarkan perjalanan pendidikan. Ini mencakup pilihan jenjang studi, jurusan, atau program kejuruan yang sesuai dengan potensi di bagian akar. Cabang dan daun pohon menunjukkan pilihan karir atau profesi yang dapat diraih dari jalur pendidikan yang diambil. Dari satu batang pendidikan bisa tumbuh berbagai cabang profesi yang relevan. Buah merupakan hasil akhir atau kesuksesan yang diharapkan dari profesi tersebut. Namun, banyak peserta didik berada dalam kondisi kesulitan memahami dan mengenali diri mereka sendiri. Untuk membantu peserta didik memahami potensi diri, kami menggunakan metode variasi dengan media game interaktif. Dalam kegiatan layanan klasikal, peserta didik mengerjakan setiap tantangan yang ada dalam game interaktif, lalu mencatat setiap hasil jawaban di LKPD. Media pembelajaran ini dapat diterapkan di kelas. Yuk ikuti kegiatannya. Bersiap. Beri salam. Selamat pagi, silakan duduk. Oke, anak-anak, senang bisa bertemu dengan kalian. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Puji Tuhan bagi kalian.
dari anugerah kesehatan ya. Sebelumnya mari kita awali kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Allah terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat siang Bapak. Terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul di kelas ini untuk merencanakan profesi kami, masa depan kami, dengan kunjungan-Mu supaya putra-putri ini bisa semakin mantap menentukan profesi apa yang mereka inginkan. Kami mohon penyertaan-Mu selalu dan kami akan melaksanakan kegiatan kiranya Engkau selalu memberkati langkah hidup kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Bunda Maria bintang laut, Monsinyur Dr. Sultan dan Bunda Beda Sultan dalam nama kami di seluruh hidup kita bagi Allah yang sesama. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke, tadi ada yang memperhatikan doanya minta nggak? Profesi. Berarti doanya merasuk ke hatimu ya. Kita akan membahas tentang profesi. Apa itu profesi yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu tentang career tree. Ada yang pernah dengar nggak? Barusan. Benar ya, career tree. Tapi ada yang bisa menerjemahkan apa itu? Oh, tahu. Pintar banget. Karir ya. Wow. Luar biasa sekali. Minggu lalu kita sudah belajar bersama Pak Blasius ya. Kita sudah menentukan kemana arah cita-cita, kemana apa yang kalian impikan dan target apa yang ingin kalian raih. Bersama dengan pimpinan juga jadi kemarin itu kolaborasi antara guru matematika dengan guru fisika. Nah sekarang kegiatan hari ini adalah kita semakin memantapkan kemana aku akan berpijak. Kita akan lebih visioner lagi. Aku di masa depan itu akan menjadi apa? Karena saya yakin pasti kalian masih bercabang-cabang ini pikirannya. Ya ada yang, aduh kalau aku nanti mau jadi seniman, gimana ya? Tapi aku pengen jadi dokter. Aku pengen punya uang banyak, ya. Aku pengen jadi akuntan. Aku pengen kerja di BUMN. Nah itu akhirnya banyak sekali pikiran-pikiranku yang bercabang sampai bingung mau menentukan langkah kemana. Nah yang kita bahas adalah tumbukan impian di masa depan. Nah ini kita punya Daniel kan. Kalau kita mengatakan career tree, tumbukan impian, memetik masa depan, menjadi bintang di antara bintang. Jangan bebek dulu ya. Dites. Career tree. Tumbukan impian, memetik masa depan, menjadi bintang di antara bintang. Tujuan dari kegiatan ini secara umum tentu saja kita diajak untuk mampu memahami, merencanakan profesi masa depan berdasarkan minat, bakat dan potensi yang dimiliki. Saya yakin seiring berjalannya waktu kalian itu sudah mulai memahami dirimu sendiri. Tapi seringkali kalian itu terlalu sibuk memahami orang lain, iya kan? Ya. Seringkali kita itu terlalu mikir orang lain, tapi ternyata kita belum ada ruang untuk memikirkan diri sendiri. Nah, maka kita sadari bersama ya. Secara khusus kita akan kegiatan kita hari ini adalah mengidentifikasikan minat dan bakat. Mungkin bagi antara kita belum ada yang yakin dengan kemampuan dan minat bakatnya. Kita bantu. Jadi dalam kegiatan nanti juga ada namanya tes ya. Tapi saya tulis namanya games ya. Games sendiri. Jadi silakan kalian mengerjakan sesuai dengan keadaan kamu supaya kalian bisa tahu ternyata kamu itu di sini. Aku punya minat dan bakat yang tidak aku sadari. Ya, mungkin malah oh iya sesuai dengan apa yang merasakan, apa yang aku miliki. Nah, kemudian
sendiri akhirnya stres. Nah di tengah jalan ya ternyata kok aku nggak sesuai dengan ini ya Bu ya, passionku, akhirnya jadi stres. Nah ini kemudian kita nanti akan membuat PowerPoint profesi diri sebagai visualisasi perencanaan karir ya, semakin memantapkan dengan cara itu, dan kita akan merefleksikan supaya ada motivasi yang dicapai dari cita-cita profesi yang diinginkan. Kira-kira sebelumnya ada pertanyaan apa tidak? Aman ya semuanya ya? Oke, apa itu pohon karir? Ada yang sudah tahu? Oh itu Bu. Oh itu, oke benar. Ya ini adalah gambarannya ya teman-teman. Nah ini seperti ini baru pohonnya saja. Nanti akan menjadi pohon karir jika kalian isi dengan kreativitas kalian. Nah ini elemen pohon karir ini ada akar. Kalau kalian lihat di sini ya ada akar. Akar ini isinya yaitu tentang potensi diri, bakat minat, nilai-nilai dan cita-cita. Dalam kehidupan saya yakin pasti kita itu semuanya mengalami pertumbuhan. Gak mungkin gak ya tinggal tumbuhnya ke atas atau ke samping. Pasti mengalami berbagai pertumbuhan. Tetapi juga perlu ada stimulasi. Ya misalnya ketika kalian lahir seperti ya biji ya, bagaikan biji yang ditanam supaya bisa tumbuh itu harus ada stimulasi air, tanah, pupuk ya. Seperti kalian juga, kalian setelah lahir harus ada stimulasi, misalnya dibantu mama untuk duduk ya, duduk, berdiri, berjalan, itu kan juga ada prosesnya. Sama dalam kehidupan pohon ini juga sama seperti yang kita rasakan ya. Kemudian kita menemukan potensinya itu apa. Oh ternyata aku punya bakat atletis, bisa lari 1 kilo dikali ya, dikali berapa gitu ya, tanpa jeda misalnya. Kemudian punya nilai-nilai juga dari keluarga. Nah kemudian dari akar tumbuh menjadi batang, yaitu proses pendidikan dan pengalaman yang harus ditempuh. Misalnya kalian berada di SMP PL Bintang Laut ini, ya, kalian dididik oleh orang tuamu, jadi nilai-nilaimu itu semakin kuat dan kokoh bertumbuh. Kemudian lanjut, mulailah keluar cabang ranting. Nah ini cabang ranting ini pasti akan menimbulkan berbagai pertanyaan ya. Kira-kira bisa mengambil profesi yang mana? Ya seringkali ini ya dilemanya anak remaja di sini. Ketika tumbuh ranting bingung mau ikut mana, mau ke sana, ke sini atau lurus. Kemudian jika pertumbuhan ini semuanya berjalan dengan baik, maka hasil akhirnya adalah memunculkan buah yang bisa dinikmati, yaitu adalah kesuksesan kalian. Pertanyaannya adalah siapa di antara kalian yang ingin sukses? Saya. Saya sudah mau. Oke, terima kasih. Saya pasti sebenarnya tidak sukses. Gak mungkin kan? Saya udah capek dari kehidupan ini terus karena 3 hidup kan gak ada yang seperti itu ya. Saya pasti semuanya pengen sukses walaupun dalam kondisi permasalahan yang berat. Nah, jadi pohon karir ini berisi tentang pengenalan diri, minat bakat, kelebihan kelemahan, macam-macam jenis profesi dan pekerjaan. Ini yang anak filosofi dari elemen pohon karir. Kemudian ini adalah gambaran. Nah, ini biasanya yang dipertanyakan oleh anak-anakku, apakah penjurusan di SMA maupun SMA itu ada? Kalau SMA masih ada, tapi di SMA ini tahun depan rencananya kita tidak pernah tahu ya, tapi ini untuk persiapan saja rencananya akan dilakukan lagi. Artinya adalah profesi sesuai dengan kelompok perminatan, yaitu dari kalau dalam SMA itu disebut sebagai jurusan IPA, IPS, bahasa. Karena hari ini kita akan ada kegiatan mengklasifikasian ya, kira-kira aku akan mengambil apa. Ya ini untuk ilmu sosial. Profesinya ini ya seperti ini, ada konselor, guru, ada dokter, PNS, auditor ya, yang kerja di BUMN juga, wartawan. Nah ini kemudian politikus, silakan bisa disimak dan dipelajari apakah ada profesi yang kalian inginkan di
budaya, ada seniman, guru, PNS, arkeolog, editor, jurnalis yang suka dengan berbahasa asing, ya ini silakan bisa mengambil profesi seperti ini. Ya ini ya teman-teman, jadi banyak sekali profesi yang bisa kalian pilih. Kemudian juga, nah ini untuk jurusan SMK. Siapa yang mau masuk SMK? Enggak? Tidak ada. Ya ini ya, ada kasir ya. Kalau misalnya kalian masuk ke apa, jurusan ini perkantoran, nah ini bisa menjadi kasir, dosen atau pajak dan lain sebagainya. Kemudian tata boga ini juga yang sepertinya suka masak di rumah, bantuin mama, nanti silakan bisa masuk ke SMK jurusan tata boga. Nah ini mohon untuk membagikan HP yang tadi sudah dibawa, silakan untuk mengerjakan games profesi. Oke anak-anak, silakan bisa scan QR code terlebih dahulu. Tapi sebelumnya gini ya, kita selesai dulu. Kita akan membagikan lembar kerja untuk kalian. Silakan nanti hasilnya ditulis di lembar kegiatan game potensi diri. Silakan dikerjakan, kemudian ditulis di lembar kerja nama, kelas, absen, dan jawablah pertanyaan pada lembar kerja kegiatan game potensi diri. Karakteristik diri itu yang ditulis dari hasilnya kamu mengerjakan. Atas box itu apa? Atas box. Oke sudah? Siapa yang tidak sesuai? Oh banyak juga ya. Oke, siapa yang sesuai? Oke, terima kasih. Nanti kan mungkin ada yang belum kalian sadari gitu. Atau ada yang belum tahu. Berarti yang tidak sesuai nanti kita bahas dalam ya. Kalau yang tidak sesuai dan sesuai. Lanjut ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan berkegiatan, yaitu tentukan profesimu. Dari yang tadi sesuai maupun tidak sesuai, jangan terlalu dipikir serius, tapi sekarang semakin dimantapkan, ya dimantapkan kemana aku akan mengambil langkah, ya. Nah nanti Bu Ina akan membagikan kertas seperti ini teman-teman, kertas ini, ya. Silakan nanti tuliskan satu yang ini ya, yang step satu ini tuliskan potensi, satu saja potensi yang kamu banggakan, yang kamu unggulkan dalam dirimu. Misalnya saya bisa berbahasa asing, saya apa ya, saya bisa memasak. Bahasa ada yang bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jerman, dan sebagainya. Potensi yang kalian yakini, pokoknya itu. Potensi yang kalian yakini, kemudian tulis juga selanjutnya ini ya, profesi. Ini potensi, ini profesi.
Semoga ini memang benar-benar terwujud. Nah, silakan anak-anak nanti bisa dilanjutkan ya untuk menuliskan. Yes. Dari proses tadi itu saya merasa sangat senang karena relate dengan apa yang saya inginkan, yaitu saya ingin jadi insinyur pesawat. Khususnya di bagian aerodinamika dan mesin. Dan itu saya akan tempuh dengan masuk ke SMA 1 dan kemudian kuliah di ITB. Kalau bisa S2 di Jerman di Aachen. Amin. Jadi saya rasa kegiatan pada hari ini sangat membantu saya dalam lebih merealisasikan setidaknya dalam kepala saya, menggambarkan apa yang akan saya tempuh dan akan saya jalani untuk kehidupan saya selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Semangat kuliah di luar negeri ya. Sesuai tidak dengan yang jadi cita-cita kamu? Jadi selamat pagi dan selamat teman-teman. Di sini saya akan men-sharingkan apa yang saya dapat dari game yang dilaksanakan tadi. Jadi kalau menurut game tadi mungkin bisa jadi cita-cita saya yang asli itu sesuai dengan profesi. Jadi cita-cita asli saya itu ingin menjadi dokter. Dan tadi disebutkan bahwa di gamenya itu ada data service, peneliti, pengacara, sama seperti insinyur. Terus apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Yang saya pelajari dari kegiatan hari ini itu tentunya sangat menyenangkan dan bisa meyakinkan diri saya untuk berpikir lebih matang apa profesi yang ingin saya ambil nantinya dalam kehidupan dan mengusahakan yang terbaik. Oke, luar biasa. Sudah mendapatkan pencerahan teman-teman. Yang bingung mau jurusan apa besok waktu SMA. Semoga ini bisa membantu kalian ya. Tadi walaupun gugur rontok ini kan berarti setidaknya kita akan kembali ke jurusan apa atau tidak. Tapi setidaknya ini menjadi persiapan kalian supaya besok waktu di SMA kalian sudah mantap yakin memilih jurusan. Ya, gimana kamu habis ikutin kegiatan Career Tree? Sumpah seru banget. Career Tree ini menjadikan aku bisa memilih jurusan di SMA dan bisa merencanakan profesi impian di masa depan aku. Evelyn, kalau kamu gimana? Nah, kalau aku, kegiatan Career Tree ini membuat aku pikiranku semakin terbuka. Terus habis itu aku semakin mantap lagi di bidang yang aku minati untuk kedepannya. Sama banget, seru banget kan? Ya. Mau lagi kalau gitu di SMA. Iya, bener kan? Jadi kayak makin apa ya, mantep gitu lah pokoknya. Kayak seru banget. Makin buka wawasan kita juga ya. Iya kan? Career Tree, tumbuhlah impian, memberi masa depan, menjadi tidak Being an excellent star.